tanda kasih-Mu, cahaya hidupku, Engkau Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam lagu pembuka kita langsung disadarkan akan identitas kita sebagai orang Kristiani. Kita adalah ranting, Yesus adalah pokoknya, maka tugas kita adalah pertama-tama melekat. Maka mari kita awal Ekaristi ini dengan hati yang penuh syukur karena Allah menyediakan aneka kesempatan untuk melekatkan diri padanya. Sekaligus mohon ampun karena dari banyak kesempatan kita kadang lalai dan kita melepaskan diri dari pokok anggur itu. Kita hening, mohon belas kasih pengampunan Allah. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam Ekaristi ini kita berdoa bagi pemulihan kesehatan Bapak Uskup kita Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang pokok anggur sejati dan kami adalah ranting-rantingnya. Semoga kami selalu tinggal di dalam Engkau dan menghasilkan buah baik yang melimpah. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul, serta penatua-penatua. Lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Di depan gereja kita itu ada pohon yang tinggi, warnanya hijau itu ya. Pohon bunga warnanya hijau. Ada yang tahu bunganya itu apa? Namanya? Dari ujung Susteran sampai ujung Taman Maria itu ya. Hah? Cemani? Oh, cemara, dari cemani.
Bukan, kurang tepat dikit lagi. Tabebuya. Wah, tabebuya. Itu tabebuya datangnya udah gede, lalu sampai sini ketika pertama saya lihat itu, wah keren banget itu ya. Karena memang dikatakan ini nggak akan lama lagi akan berbunga begitu ya. Lah pas ditanam malah dipotong-potong. Pucuk-pucuknya itu loh, itu ya. Lah kan kita lihatnya kan sayang itu ya, udah memang nggak murah ya harganya ya, nggak murah itu ya. Lalu kok malah dipotong, kita yang dengernya itu akan nggak lama lagi berbunga begitu, terus dipotong jadi kecewa juga gitu kan. Tetapi waktu itu lalu petaninya mengatakan ya justru ketika dipotong lalu makin banyak cabang, satu, kedua dia akan mudah adaptasi gitu ya. Lalu kemudian dengan itu bercabang dan akan punya banyak bunga dari cabang-cabang barunya. Ya sudah, sesimpel itulah kemudian saya berpikir, ya juga ya. Karena kalau semuanya harus banyak, awalnya kan banyak ranting dan juga daun, maka kemudian penguapan akan lebih banyak dan akan repot, mungkin dia akan bertahan hidup. Maka kemudian dipotong, lalu kemudian cepat hidup dan pernah berbunga itu sekali dua kali di sana. Proses pemotongan memang mengecewakan dan kadang juga melihat proses yang ada di depan gereja kita itu kok, waduh, sudah bagus kok dipotong. Tetapi justru dari cerita yang sederhana ini saya mau mengundang kita untuk dua hal terkait bacaan Injil yang kita dengar tadi, terkait Yesus sebagai pokok anggur. Dua hal itu pertama adalah soal identitas kita sebagai ranting, tadi kita nyanyikan dalam lagu pembuka. Lalu yang kedua adalah soal ranting yang harus dibersihkan, harus dipangkas. Nah, soal ini maka mari kita melihat betapa ternyata Yesus hari ini mengingatkan satu hal yang sangat logis gitu ya, supaya kita berpikir logis tentang identitas kita, bahwa kita itu adalah apa tadi? Kita itu bukan buah pertama-tama. Kita tadi dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting. Maka sangat jelas saudara-saudari, Bapak Ibu Suster yang terkasih, identitas kita sebagai murid Kristus pertama-tama adalah ranting itu sendiri. Maka dia tidak mengatakan kamu adalah buah, tidak. Dan jelas tadi, aku pokok dan kamu adalah ranting. Yesus jelas tidak mengatakan kamu adalah buah, tidak. Pertama-tama kita adalah ranting dan karena adalah tugas ranting itu melekat, maka tugas pertama-tama ya harus tinggal bersama pokok itu. Bukan pertama-tama berbuah, bukan pertama-tama memaksa diri untuk menghasilkan buah. Sekali lagi identitasnya jelas, maka kemudian identitas itu mengundang kita untuk satu hal yang lebih penting dari itu. Bukan berbuah pertama-tama, tapi melekat. Maka ini tugas ranting bukan memaksa atau menghasilkan buah pertama-tama, tetapi justru Yesus langsung mengatakan tugas ranting adalah melekat pada pokoknya. Nah, kalau kita pribadi, lalu saya melihat, saya juga sendiri itu ya, pengennya itu seperti bukan ranting yang melekat, tetapi melekatnya mungkin ada 1, 2, 3 jam, 3 kali gitu ya dalam satu hari melekat pada pokok dalam doa, dalam keheningan tinggal bersama Kristus. Tapi rasa-rasanya saya sendiri mengalami pengen cepat berbuah itu ya. Pengen cepat ada hasil dari proses melekat yang tidak terlalu lama, langsungnya pengen berhasil. Nah, proses inilah yang kadang memang tidak seimbang dari bacaan Injil hari ini kita melihat ternyata tugas kita pertama-tama tidak perlu memaksa diri untuk berbuah, tapi mari kita lebih setia untuk pertama-tama melekat. Karena apa? Melekat itu kalau sudah sungguh-sungguh melekat, kita akan berbuah. Karena buah itu adalah akibat dari orang yang setia melekat. Maka kalau orang itu hanya fokus pada hasil, ya pasti akan gampang kecewa. Pengennya hidup langsung berubah, pengennya doa langsung terkabul, pengennya pelayanan langsung berhasil, pengennya langsung dan langsung. Itu bukan tugas kita. Tugas kita pertama-tama melekat dan bukan pertama-tama cepat menghasilkan buah. Maka yang pertama, mari kita lihat tugas kita adalah tinggal dalam Dia, melekat, dan karena buah adalah akibat dari kedekatan dengan Kristus.
Lalu bagian yang kedua adalah yang menarik tetapi tidak sangat disukai, yaitu ketika kita sudah agak berbuah gitu ya, sudah mulai nyaman tinggal bersama Kristus, ternyata hari ini Yesus pun mengatakan cabang yang bersih, ranting yang bersih juga akan dipotong, dibersihkan gitu ya. Nah, di bagian ini tidak sangat banyak disadari bahwa ternyata ranting yang berbuah pun punya prosesnya lagi. Sudah merasa berbuah, tapi ternyata kita masih mengalami ya tidak nyaman dengan hidup, masih merasakan kegagalan, masih merasakan penolakan, masih alami kesepian, kekecewaan dan seterusnya. Padahal kita merasa sudah oke itu dengan macam-macam hal yang kita buat. Masih juga mengalami ini dan itu. Ternyata hari ini Yesus sudah mengingatkan, ranting yang berbuah pun masih harus dibersihkan supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Nah, kalau kita baca sekilas akan terlewat kalimat ini, tetapi ketika kita baca pelan-pelan ternyata apa yang kita alami dalam hidup, kita merasa ditinggalkan, merasa kok kayaknya kita dibenci oleh Allah gitu ya. Karena apa? Ya ada gagal, ada kekecewaan, kita kesepian, kok dimusuhi orang, dijauhi orang, tidak dimengerti orang dan seterusnya. Ternyata itu proses juga ternyata. Ternyata itu adalah proses Tuhan untuk memangkas ego kita barangkali yang terlalu gede, memangkas motivasi-motivasi yang tidak sangat murni dalam mengikuti Allah dan juga barangkali dalam pelayanan dan seterusnya. Sekali lagi itu bukan tanda Allah benci, Allah meninggalkan, tidak. Saya mengundang kita untuk melihat itu pemangkasan yang memang sakit, tetapi pemangkasan yang membuat kita untuk lebih murni dan lebih berkembang pada saatnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, pemangkasan berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan bersihkan dalam diri kita. Kita diajak untuk melihat sesuatu dengan kacamata positif. Itu lebih melegakan. Ketimbang kita melihat semuanya dari sisi negatif, capek, melelahkan. Maka hari ini Tuhan minta kita untuk tidak langsung hebat, tugas kita hanya satu hari ini, tugas kita hanya ayo tetaplah melekat padaku. Karena orang yang setia, orang yang mau melekat, pada saatnya buah itu pun akan diterima. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa, Sang Pemilik kebun anggur, berkenanlah Engkau menerima persembahan ini. Semoga perayaan syukur ini semakin menyatukan kami dengan Putra-Mu, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Kudus, kudus. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, saudari-saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menuntun kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang ditebusnya dengan darahnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam perjamuan kudus ini, kami semakin tinggal di dalam Yesus Putra-Mu. Semoga kami semakin mampu mewartakan kebaikan di tengah kehidupan yang beragam. Hingga kami pun Kau perkenankan mengalami kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita kasih, kita doakan, karya pelayanan, segala cita-cita hidup dan istirahat kita malam hari ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.